Halo semuanya, saya Rizky Fadli Fairuz Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tirani matahari terbit. Yang pertama yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium yang disebabkan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang memasuki Indonesia sudah menjadi negara fasis yang dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang diktator dan otoriter. Fasisme ini mulai berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya yaitu Benito Mussolini. Kemudian tahun 1933 berkembang di Jerman dan selanjutnya berkembang juga di Jepang. Tahun 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Selanjutnya pada 12 Januari, daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDAKOM, yang bermarkas di Lembang namun mengalami kekalahan. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda dan Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDAKOM, ditambah satu kompi kadet dari Akademi Militer, Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, telah disiapkan 4 batalion infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir serta ditambah dengan satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatangan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia berawalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan Ramalan Jayabaya. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Dapat 3 pembagian wilayah pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda, yaitu A. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau TEMI Sudan. Untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. B. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamus Sudan. Untuk Jawa dan Madura, pusatnya Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. C. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua. Untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yaitu pusatnya di Makassar. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Gunsirekan, yaitu kemudian disebut dengan Seiko Shiken sebagai pucuk pimpinan. Yang kedua itu ada Gunseikan yang dirangkap oleh kepala staf. Terdapat 5 BU atau semacam departemen adalah sebagai berikut. Yang satu yaitu ada Semobu atau Departemen Dalam Negeri. 2 ada Zaimobu atau Departemen Keuangan. 3 ada Sangyobu atau Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian. 4 ada Kotsobu atau Departemen Kelalu Lintas. Dan yang terakhir ada Shihobu atau Departemen Kehakiman. 4. Pemerintahan sipil.
Untuk mendukung kelancaran pemerintah penduduk Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No 28 tentang pemerintahan SHU serta Tokubetsushi. Selanjutnya itu ada organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Yang pertama ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin gerakan 3A, bagian propaganda Jepang telah menunjukkan bekas tokoh Marindra Jawa Barat, yakni Emir Syamsuddin, sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kasutan, Pamuncak, dan Bos Saleh. B. Pusat Tenaga Rakyat. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarno Widjomanoto. Organisasi ini juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. C. Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Surya Muslimin atau Mansumi. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu sebagai berikut. 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu. MIAI membuat program-program yang bersifat sosio-religius yang diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. 1. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta. 2. Mendirikan universitas. Dan yang terakhir itu membentukkan Baitul Mal. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Muda yang diketuai oleh Ir Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nursanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Mansumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang diketuai Mansumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketua yang dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. D. Jawa Hakokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik tentara. Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaigichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hakokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. Yang pertama, bisa mengorbankan diri. Kedua, mempertebal persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Adapun program-program kegiatan Jawa Hakokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu memperkokoh pembelaan tanah air. 2. Organisasi semi militer. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembang organisasi militer. Namun untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi militer dan pengerahian para pemuda yang kuat fisiknya seperti A. Pengaraian tenaga pemuda. B. Organisasi Seinidan. C. Keibudan. D. Barisan pelopor. Yang terakhir Hizbullah. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, yang bertujuan untuk membantu Jepang. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain 1. Umur 18-25 tahun. 2. Berbadan sehat. 3. Berkelakuan baik. Dan yang terakhir itu berpendidikan minimal sekolah dasar. Peta. Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Latihan PETA itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaranya berada di dalam Seina Dojo atau panti latihan pemuda
yang terletak di Tangerang. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan perang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang, artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia dikali untuk menopang kegiatan perang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti, meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman makanan, pohon, jarak perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Akibatnya membuat angka buta huruf meningkat. Ketiga, pengerahan Romusa. Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia untuk menopang perang Asia Timur Raya. Tenaga kerja inilah yang dikurangi dengan mengerahkan Romusa. Tugas ini awalnya bersifat sukarela dan bekerja tanpa gaji. Hal ini jelas berdampak pada penderitaan rakyat yang tidak berkurang akan tetapi semakin menambah. 4. Perang melawan Sang Tirani. Awalnya Jepang sambut dengan senang hati, akan tetapi berubah menjadi kebencian dan banyak mereka yang melakukan perlawanan, di antaranya 1. Aceh angkat senjata, salah satu perlawanan terhadap Jepang. 2. Perlawanan di Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa yang menantang keras pendudukan Jepang. Ketiga, perlawanan di Indramayu. Keempat, rakyat Kalimantan angkat senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Yang kelima yaitu perlawanan rakyat Irian Barat. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri. Yang terakhir yaitu peta di Blitar angkat senjata. D. Drama akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapus pengaruh Barat dan menghalang masyarakat agar memihak Jepang. B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Guna membiayai perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja di Indonesia untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Kondisi masyarakat sangat menyedihkan dan diperlakukan dengan kasar dan kejam. C. Pendidikan. Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk karena pendidikan di tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Dan para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. D. Birokrasi dan militer. Di sini Jepang mengubah pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang dan melatih penduduk dengan latihan militer.